Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Pada kajian malam ini berhubungan dengan kualifikasi. Jadi kita bahas ayat yang paling pendek di dalam mushaf Al-Quran. Pendek di situ bukan dari segi jumlah ayat, karena kalau dari segi jumlah ayat ada beberapa surat yang sama, surah An-Nasr dan surah Al-Asr itu sama-sama jumlah ayat yang ayat Al-Kautsar, surah Al-Kautsar paling pendek itu karena dari segi jumlah huruf dan kata. Jumlah hurufnya itu kurang lebih 14 huruf. Katanya adalah 10. Yang paling pendek. Surah Al-Kautsar itu karena sebab Rasulullah SAW sedih, tapi kesedihannya tidak ditampakkan. Sedihnya karena mendapat cemoohan dari orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW digelar oleh Aus bin Waqil dengan gelar Al-Abtar. Al-Abtar di situ makna menurut versi orang kafir Quraisy adalah Rasul terputus keturunannya. Padahal Rasul punya anak, tapi mereka menyebut terputus. Kenapa versi orang kafir Quraisy saat itu Rasul sekalipun punya anak, tapi disebut terputus keturunan? Karena anak-anak Rasulullah SAW yang hidup sampai dewasa itu hanya anak perempuan, sedangkan anak laki-laki itu hidupnya sampai balita kemudian meninggal dunia, yaitu dari Khadijah ada 2, Abdullah dan Rasul. Dari Maria ada 1, yaitu Ibrahim. Jika seorang keluarga memiliki anak perempuan, saat itu orang-orang kafir Quraisy menganggap tidak punya keturunan. Karena anak perempuan saat itu begitu sangat dihina. Jadi seandainya ada seorang suami meninggal dunia, kemudian meninggalkan istri dan anak laki-laki, istrinya itu diwariskan kepada anak laki-laki. Karena saat itu seorang perempuan bukan sebagai ahli waris tetapi sebagai harta waris. Sehingga tidak aneh dulu zaman jahiliyah anak laki-laki menggauli ibu kandungnya sendiri. Dulu maka orang-orang kafir Quraisy memandang perempuan itu rendah. Kemudian jika anak itu gadis ditinggal oleh ayah dan ibunya, maka ada orang yang mau memelihara anak itu, tetapi harus ada syarat pada pribadi anak itu. Satu syaratnya adalah anak perempuan itu harus cantik. Yang kedua syaratnya adalah
orang yang mau melihara anak perempuan ini kan ingin memelihara seperti halnya orang tuanya, tapi hanya sekedar ingin menikmati kecantikan dan kekayaan. Cantik dan kaya yang sudah hilang, ya sudah dibuat seperti kalapa besar dipen China terus dipen untuk diurama kayak orang Ciamis kayak tidak boleh itu tidak boleh itu tidak masalah begitu hina. Allah menghibur kepada Rasulullah SAW dengan menurunkan Quran surah Al-Kautsar, sehingga Al-Kautsar itu nama gelar untuk perempuan. Itu salah satu tafsir. Jadi kalau bapak ibu punya anak perempuan, maka kata Allah nikmat yang sangat tak terhingga, maka disebut Al-Kautsar, anak perempuan. Kenapa dalam hadis lain doa yang langsung Allah itu perempuan semua? Kalau laki-laki banyak hambatan. Satu, doa ibu untuk anak-anak langsung kepada Allah. Yang kedua, doa istri untuk suaminya. Yang ketiga, doa anak perempuan untuk orang tua. Jadi perempuan semua. Maka punya anak perempuan untuk jadi bapak, jalanan ngawalnya. Kalau anak laki-laki kan micin, ya ente, mangga. Anak laki-laki mereka nikahnya lira oke, biasa. Anak perempuan bukan tidak bisa. Dan hebatnya anak perempuan, jika bapak-bapak punya anak perempuan, ibu anak perempuan nikah, kemudian anak bapak ibu soleh taat pada suami, pahalanya bukan hanya untuk anak bapak ibu, tapi seluruh dosa kedua orang tuanya diampuni. Karena sebab punya anak perempuan taat kepada suami. Jadi ketaatan anak perempuan kepada Allah melalui suami beda dengan lakukan kalau laki-laki ketaatan kepada Allah melalui perempuan. Maka sesungguhnya secara hukum kewajiban memelihara orang tua itu adalah anak laki-laki secara hukum. Namun sesederhana anak laki-laki yang peduli malah anak perempuan. Karena sebab apa? Dulu ketika suaminya pergi berperang, ada amanah pada istrinya, tidak boleh keluar rumah kecuali nanti sudah datang putusan mengabarkan bahwa ibunya sakit. Anak perempuan ini tidak, saya kirim doa saja, salam untuk ibu saya. Datang lagi putusan bahwa ibunya sakit parah, kirim doa lagi, mohon maaf suami saya berdatang. Sampai wafat, datang putusan bahwa ibu wafat, kirim doa saja. Kesal ini putusan. Dari mulai sakit ringan sampai parah sampai wafat. Tidak mau datang gara-gara tidak ada izin dari suami, mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasul, ini ada anak perempuan dan ini cek bahasa kok si dari mulai sakit sampai wafat dikabarkan suaminya bukan datang itu alasannya. Apa kata Rasulullah? Dosa-dosa kedua orang tuanya Allah ampuni. Karena sebab orang tua yang memiliki anak yang taat kepada suami. Hebatnya anak perempuan.
Taksim seni hingga rupiah asal soleh kepada suami kalau sudah berdua. Jadi jangan sampai anak perempuan kita didik untuk melakukan kepada suami, karena ibadahnya kepada Allah itu melalui suami. Dan ibu-ibu datang kepada Rasulullah, ya Rasul, bisa nggak kami akan masuk ke surga? Bisa. Lalu Rasulullah, ibu di rumah punya suami nggak? Punya. Bu, di dalam suami itu ada surga, ada neraka. Kata Rasulullah, kalau ibu ingin ke surga, taatlah kepada suami. Kalau ibu ingin masuk ke neraka, sok lawan dengan suami. Begitu. Jadi luar biasa. Sampai-sampai ibadah sunnah pun itu harus dibatalkan jika tidak ada izin dari suami. La yahillu lil mar'ati bisyari illa bi'izni. Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah kalau tidak ada izin dari suami. Kenapa? Taat kepada suami hukumnya wajib. Wajib, jangan sampai mengalahkan, dikalahkan oleh suami. Itu. Maka ibu kalau akan puasa sunnah, izin dulu. Khawatir suaminya baru disiapkan. Itu. Menangan beliau imam tersepuh untuk anak muda. Sampai kalau pakai beliau. Malah Imam Ghazali di kitabnya itu minimal setiap 4 hari sekali. Imam Ghazali tidak pernah menyebut untuk yang muda, untuk semua laki-laki. Setiap 4 hari sekali wajib. Sampai-sampai Ibnu Rajab begitu sangat berani. Jika ada istri yang tidur bersama suaminya, kata Ibnu Rajab, makruh hukumnya ketika dia memakai celana. Ibnu Rajab, udah berarti pasti ada pada kemarin. Itu, jadi luar biasa. Ibnu Rajab berani. Nah itulah ketaatan. Sehingga pantas anak perempuan diberi gelar al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ada tafsir lagi, al-Kautsar itu untuk kenikmatan seluruh kenikmatan Allah. Kenikmatan Allah itu dalam tafsir ada 5. 1, nikmat fitriyah, nikmat bawaan. Contoh, tubuh kita ini nikmat bawaan. Orang tua kita tidak pernah pesan tubuhnya seperti apa. Sehingga dalam tubuh kita ada organ tubuh yang pekerjaannya 24 jam tidak pernah berhenti seiring dengan usia kita. Kalau 70 tahun, berarti 70 tahun ya bergerak. Apa? Jantung, pankreas, ginjal. Bapak Ibu sekarang makan enak, makan lontong bala-bala gitu. Setelah sholat isya nonton Persib, tidur. Kan kita tidak pernah tahu setelah itu jenis makanan yang harganya beda, bentuknya beda itu di luar. Jadi kayak bala-bala, campur, cobrol itu di luar. Sampo, keju, itu beda. Rasanya beda di lidahnya. Setelah masuk ke tenggorokan, semua makanan sama. Gak ada yang beda. Dari kulit yang mahal sampai yang sama. Masuk ke perut.
Yang bekerja siapa ketika kita tidur? Yang bekerja pankreas dengan ginjal. Apapun makanannya kata Allah pasti jadi mimbaini farsin badan, jadi kotoran, jadi apapun makanan. Kotoran secara otomatis keluar, itu otomatis tanpa harus mengetuk stok kontak keluar. Darah disetorkan ke terminal disebut dengan jantung. Jantung mengalirkan ke seluruh. Kita bisa bergerak, kita bisa hidup kembali. Saya secara organ itu nikmat luar biasa. Hanya ada satu makanan yang sama, di luar sama, ditelan sama, keluarnya sama, genjer. Sama. Bina kitab Al-Mu'in, upami makanan di luar sama, diolah kemudian sama, keluar sama, asal dicuci dengan bersih kembali boleh dimakan kembali. Boleh dimakan. Jadi gurih. Contoh dia musafir kurang kopi kan kebun kopi bijinya. Kemudian yang punya kopi ini kebun kopi nyimpan uang. Biji kopi itu dimakan oleh, ya kan? Kalau rukuri muasilina ma'awis muasilina kopi luwak. Coba ke Starbucks kopi luwak hasilnya berapa? Satu gelas kecil bisa 30.000. Ya itu Starbucks itu berapa real? Bisa 10 real satu gelas kecil. Itu sederhana. Itu nikmat fitriyah, nikmat bawaan. Itu baru satu nikmat fitriyah. Yang kedua ada nikmat ikhtiyariyah, nikmat yang memang harus dikejar, harus ada usaha kita, kerja keras kita, supaya jiwa kita tenang, pikiran kita tenang. Allah sudah beri rahmat. Fa'idha qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kalau Bapak Ibu ketika akan usaha fantasiru fil ardh ke seluruh penjuru bumi, silakan usaha. Tapi yang dicari saat usaha itu supaya kita tetap tenang, tidak kecewa, tidak sakit hati kata Allah. Wabtaghu min fadlillah. Yang dicari jangan jabatan, yang dicari jangan uang, yang dicari jangan karir kata Allah, supaya tidak kecewa sakit hati. Apa yang dicari? Min fadlillah, karunia Allah. Kalau Bapak mencari dari rumah yang dicarinya uang, siap-siap kecewa, siap-siap sakit hati. Kalau tidak dapat tidak sesuai dengan harapan, kecewa. Tapi kalau niatnya karunia Allah, di dunia tidak dapat, kecewa. Karena kamu sudah berpikir nanti di akhirat tenang. Maka dalam ayat wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Diterjemahkan ini, apapun yang Bapak miliki jadikan sebagai sarana untuk berakhirat. Itu makna wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Jadi harus disatukan artinya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Berarti kita ada bagian di dunia harus dicari. Tapi saat sudah kebahagiaan, jadikan sarana media wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah
jadikan sarana untuk ke akhirat. Kenapa? Contoh sejarah. Ada orang yang sudah dapat di dunia, tapi bukan dapat pahala, dapat dosa. Contoh, Fir'aun dapat jabatan, bukan pahala yang didapat, tapi dosa. Karena dengan jabatannya Fir'aun sombongnya bukan main, sehingga pada puncaknya sampai-sampai mengaku sebagai Tuhan. Contoh sejarah itu. Yang kedua, Qarun dapat uang, hartanya melimpah, tapi dengan hartanya Qarun bukan dapat pahala, dapat dosa. Lagi-lagi sombongnya bukan main, sampai-sampai ibadahnya tidak. Yang ketiga, Haman punya kekuatannya bukan untuk dapat pahala, tapi memerangi Nabi Musa, musuh Nabi Musa, dapat dosa. Sehingga sinergik dengan Fir'aun, Qarun, Haman. Fir'aun pejabatnya, Qarun sebagai penyokong dananya, Haman sebagai kekuatan. Untuk melawan siapa? Musa. Dosa. Bal'am dengan ilmunya bukan dapat pahala, dosa. Sejarah itu. Makanya supaya kita ikhtiarnya ketika kita dapat, dari mulai kita niat ikhtiar sampai dapat, sampai penggunaan, maka jadikan sarana ibadah apapun yang kita miliki. Ayatnya sendiri Bapak Ibu baca dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kalau orang membacanya hanya sekedar zinatul hayatid dunya putus, berhenti di situ. Apa yang dimilikannya? Dia untuk dunia, dia untuk prestis. Jadi putus ayat itu. Wal baqiyus shalihat khairun inda rabbika thawab wa khairun amal. Ketika kita pilih, simbolnya di situ harta, anak, memiliki semuanya. Al baqiyus shalihat, harus ada yang diabadikan untuk amal soleh. Untuk anak apa? Thawab, pahala nanti. Jangan sampai yang habiskan hanya dunia, tidak tidak. Wa khairun amanah, dan cita-cita kita kan sering cita-cita kita itu apa? Bahagia dunia akhirat. Cita-cita kita. Kalau di haji itu tawaf keliling kemana saja, tapi tujuan hidupnya kan hanya satu, antara dunia mani dengan Hajar Aswad. Apa di situ? Cita-cita kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi maknanya sok keliling mangga ke seluruh dunia, usaha sok mangga. Tapi awas, tujuan hidup kurang teh rukunnya mati dengan jalan, yaitu bahagia dunia. Maka kalau bahagia dunia akhirat, jadikan apapun yang kita miliki sarana untuk ibadah. Insya Allah kalau niatnya ibadah, kita tidak pernah hidupnya kecewa, sakit hati. Kenapa kita kecewa, sakit hati? Bisa jadi di niat. Karena berharap dari manusia. Makanya dalam Quran surah Al-Insan, Ali bin Abi Thalib ketika memberi, kemudian diabadikan perbuatan Ali itu dalam Quran surah Al-Insan, ketika memberi roti kepada seorang musafir, kata Ali, innama nut'ikum liwajhillah, saya memberi roti itu karena Allah, wala nuridu minkum jazaan, saya tidak berharap dari kamu balasan, wala syukra, dan saya tidak berharap ucapan terima kasih. Coba kalau bapak ibu ngirim makanan ke tetangga berharap balasan, ketika piring ibu itu
piring mungkulnya kosong. Jadi ngirimkan yang mancing musuh. Suka mereka karena masih anak laku. Jadi mancing. Sehingga ketika diberikan piring baik untuk hari tapas yang muda. Ayo nanggawikan piring mungkul. Balik kita tadi masuk di piring aku. Tambah kecewa, tambah sakit hati. Tapi ketika niatnya sudah karena Allah, rek dibalas, rek menteri, rek nuhun, rek menteri, Allah menolong, menghutang, pasti dicatat. Kalau nggak percaya, sok catatan anak, kurang catatan terang pahala teh syarat disebut. Dia bagi bapak kalau minat catatan ke saya kurang, sok mau. Al-Quran kita teh surah Al-Kahfi yang sering Bapak Ibu baca ayat 49. Wa wadi'al kitab fatarul mujrimina musyfikina bima fihi. Kata Allah, wa wadi'al kitab. Kitab Allah, kita catatan kita. Allah akan berikan. Tuh, Allah akan berikan. Kemudian Rasulullah mengatakan Muhammad sini kata Allah, fatarul mujrimin. So, Muhammad ya bagaimana orang yang menerima perlakuan penuh dengan dosa, musyrikina mimma fihi, pasti orang ini wajahnya akan terasa seperti pengumuman penebusan bahwa kenaikan bahwa ayat bahasa terus itu lagi zaman orang sekolah zaman itu nah udah ke kasih dalam lulus saya nilai kawan saya sebentar pernah mencarikan, tapi saya guru dan mencarikan. Kira memenuhi KKM dan guru. Jadi akhirnya udah kayak ini cuek, gitu. Jadi cuek together, cuek bersama. Beda dengan dulu, kalau dulu mah kenaikan kelas 10, siuna. Jangan nilainya belum ya belum. Lulus atau istilah endok ini bangsa. Zaman akhirnya mata apa ya kayak istilah endok. Oh kurikulum mereka naik kue, budak teh. Pembelajaran diferensiasi keberadaan. Kalau budak kita mampu berarti wayana bimbingan. Jadi kubuan mereka. Jenis orang kali mana ada? Karena dibimbing hidupnya beres ya. Terus memotivasi budak kurang, dorongan orang tua juga kurang. Itu kadang-kadang. Nah, kata orang yang menerima buku catatan guru dan rapat ini nyawa kita. Celaka saya. Sampai nanya, melihat dalam kitab. Ya Allah, ini catatan apa? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ya Allah, kok si catatannya rinci? Dari mulai perbuatan terbesar sampai terkecil ada. Ilahi, ini semua catatan kita. Maka kubang itu percaya, sok mau. Itu orang ini dengan catatan. Contoh, saat itu, makanya kata Rasulullah SAW ini di masyarakat salah kaprah persepsinya. Kan kebetulan kalau menurut kalender Idul Adha itu jatuh pada hari Jumat. Kalau menurut kalender, belum menurut rukyah belum. Jadi menurut kalender, khawatir kalender dengan rukyah sama hari Jumat. Kadang-kadang mengambil proses dispensasi tidak sholat Jumat, memang Anda nih. Sekarang sejarahnya. Kenapa Rasulullah memberikan Rasul? Karena di Madinah orang ketika akan sholat itu ada dari kota, ada dari pedalaman. Yang dari pedalaman itu menempuh perjalanan dari rumahnya menuju masjid 4 jam. Kan upami rengsek berhenti sholat Idul Adha jam 8.
Peraku ini kan asal. Maka upami bapak ngambil tidak sholat Jumat, namun alasan peraku alasan lagi tidak menggugurkan itu alasan lagi. Jika kata Rasulullah, bagi orang kota sholat Jumat, bagi orang pedalaman ada keringan. Kenapa? Perjalanannya panjang. Walaupun ada juga ya menunggu dari sholat Idul Adha dia nggak pulang, nunggu di Masjid Nabawi. Dulu mah bukan sholatnya di Masjid Nabawi, tapi di musola. Musola itu lapangan yang sekarang diabadikan tempat sholat Idul Adha, Idul Fitri dan sholat Istisqa. Itu diabadikan dengan Masjid Nabawi. Dulu kan di pintu 6, kalau sekarang 3 berapa? Itu Masjid Nabawi di sebelahnya ada Masjid Abu Bakar Bayakuru. Di situ Rasulullah sholat Idul Adha dan Idul Fitri serta sholat Istisqa. Rukhsah bagi orang pedalaman. Berlaku rukhsah bagi orang anu ka masjid dan maka Imam Syafi'i, Abu Hanifah, hampir 4 mazhab semuanya orang kota wajib Jumat. Kenapa? Karena tidak ada sebab yang dia mendapatkan dosa. Tidak ada. Ketika saat Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, walaupun bunyinya kan masyarakat, siapa yang mau sholat Jumat silakan, siapa yang tidak silakan. Kemudian tanya, ya Rasul, kalau Rasul sendiri sholatnya, saya sholat. Para sahabat mana? Sahabat. Ya mana Jumat? Bukan kairan, kan mudah ini. Tidak ada keringan bagi orang yang sibuk ngurus lagi. Maka Jumat wajib Jumatan. Kecuali upami hoyong di Jumatan, sok ayeuna bapak meser bumi di pedalaman. Anu menempuh perjalanan di istiqomahna selama 4 jam, maka kita kenging rukhsah. Itu asbabul nurul hadisnya itu. Di masyarakat sangat kaprah. Mulai itu sholat oke. Apalagi angkot. Ini ekstrim angkot itu. Ekstrim pendapat. Karena sudah ada sholat Idul Adha, angkot berberapa? Sholat Jumat itu, sholat Zuhur. Itu angkot. Sudah saja sholat asar. Ini kalau orang yang mana sholat untuk pendapat angkot itu masih diambil. Sama dengan puasa Syawal kemarin. Kalau Imam Syafi'i langsung jeda, tidak ada jeda. 1 Syawal tanggal 2-nya langsung berturut-turut puasa Syawal. Karena summa diartikan oleh Imam Syafi'i dengan fa'at ba'an. Kalau fa'at berarti bahasa Arab langsung, tidak ada jeda. Jedanya liburnya hanya 1 Syawal, yaitu Idul Fitri. Kalau Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal puasa kapan saja selama di bulan Syawal, tidak menggugurkan pahala keutamaan dari bulan Syawal. Kalau Abu Hanifah dikirimin seminggu 2 kali, boleh digabung dengan Senin Kamis, boleh juga dipisah. Imam Malik ekstrim, puasa Syawal itu makruh, kata Imam Malik. Kenapa? Kata Imam Malik, karena ahli Madinah, penduduk Madinah tidak pernah melaksanakan. Dikritik oleh jumhur ulama, kan puasa itu amalan sirri. Apakah Imam Malik nanya kepada penduduk Madinah bahwa dia tidak puasa? Masa orang yang puasa mengumumkan? Kemudian Imam Malik juga berkata lagi, hadis man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal itu adalah dhaif karena ada sebab rawinya Ayyub bin Sulaiman itu adalah juhala, tidak dikenal. Sehingga Imam Malik memberikan komentar puasa Syawal kan bagi orang yang malas puasa untungnya tidak. Untung itu. Maka luar biasa. Karena itu hampir semua jumhur ulama itu melaksanakan sholat Jumat pada saat di hari raya. Karena memang tidak ada sebab untuk mendapatkan rukhsah. Jadi dispensasi atau keringan.
Jadi untuk mendapatkan dosa itu ada dispensasi atau ringan. Itulah nikmat ikhtiariyah. Tersambung itu penting. Jadi baru Al-Kausar saja itu panjang sekali. Maka ayatnya pendek tapi tafsirannya luar biasa. Kalau dibuka secara makna per makna atau lafaz per lafaz. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Bersambung insya Allah. Nanti kita sambung lagi.